Di Indonesia, banyak sekali lembaran-lembaran hal kecil yang terlupakan. Dan salah satunya adalah profesi satu ini. Sudah lama sekali mereka berkecimpung di dunia yang berbau kematian. Dan karena dari itu, kita diberi kesempatan untuk ditemukan dengan seseorang hebat yang akan menceritakan sisi lain dari kisahnya. Selamat datang pemirsa di acara Sisi Lain. Saat ini saya Audelin Putri Pramesya bersama dengan Saya Raja Syaifanur. dan di kesempatan kali ini kami akan melakukan bincang-bincang dengan narasumber kami, dan di samping saya saat ini sudah ada narasumbernya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Baik. Perkenalkan, nama saya Andi Mastara. Saya di Yayasan Bunga Selasih ditunjuk sebagai salah satu rohaniawan. Oke. Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami, meluangkan waktunya untuk acara kami di sini. Kami sangat mengapresiasi Bapak yang telah hadir, dan tentunya dengan profesi Bapak yang sangat unik ya, bisa dibilang di Yayasan Bunga Dikulik Selasih. nih Bapak. Apakah diizinkan Pak untuk kami beratkan untuk bertanya gitu Pak? Silakan. Oke, baik Bapak. Mungkin bisa diceritakan nih Pak kepada teman-teman di rumah, awal mula Bapak sebagai rohaniawan dan akhirnya bekerja di salah satu yayasan Bunga Selasih ini tuh seperti apa dan bagaimana Pak? Baik, pertama kali saya berada di Yayasan Bunga Selasih waktu itu sebagai relawan. Ketika itu terjadinya musibah gunung meletus, Gunung Merapi meletus, maka banyak korban yang ada. Korban tersebut mungkin puluhan, mungkin sampai ratusan ya. Oleh karena itu ketika itu saya memberanikan diri untuk menelpon ketua yayasan, yang ketika itu masih oleh beliau Bapak Mufti Abu Yazid rahimahullah. Kemudian saya menelpon, memberanikan diri, kemudian bertanya apakah kira-kira membutuhkan tenaga dalam merawat jenazah-jenazah saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Karena saya dengan beliau sudah sering mengikuti pelatihan yang beliau adakan. Lalu beliau mengatakan segera ke sini, kita membutuhkan tenaga, kalau perlu ada teman yang bisa juga ikut, diajak saja. Itu pas Merapi itu serta-merta langsung berdiri nggak Pak yayasannya? Apakah gimana? Oh tidak, Yayasan Bunga Selasih itu berdiri secara resmi yaitu tanggal 14 November 2001. Yang sebelumnya masih berada di rumah beliau Bapak Mufti Abu Yazid dengan kondisi yang seadanya, artinya memaksimalkan kondisi sumber daya manusianya berjalan. Kemudian setelah itu tanggal 14 November 2001 berdirilah bangunan ini dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya, tapi berarti sudah terbentuk nama Iya, sudah yayasan terbentuk. dari Bunga Selasih. Iya, betul. Gitu ya. Baiklah pemirsa, itu adalah profil singkat dari narasumber kami, dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara satu ini. Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami, meluangkan waktunya untuk acara kami di sini. Ketika itu terjadinya musibah gunung meletus, Gunung Merapi. Kemudian saya menelpon, memberanikan diri, kemudian bertanya apakah kira-kira membutuhkan tenaga dalam merawat jenazah-jenazah saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Kemudian setelah itu tanggal 14 November 2001 berdirilah bangunan ini dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selamat datang kembali pemirsa di acara Sisi Sisi Lain. Lain.
Dan balik lagi pada peristiwa Merapi tahun 2010. 10 tahun lalu, salah satu gunung api paling aktif di dunia meletus. Tipe erupsinya tidak seperti biasa. Semburan material letusan tersebar ke berbagai arah. Suara gemuruhnya terdengar hingga sejauh 50 km. Belum lagi, hujan abu terbang sampai wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya, itulah kedahsyatan erupsi Gunung Api Merapi. Dan bagaimana sih Pak kondisi dari korban pada saat itu dan seperti apa sih Pak kengeriannya? Baik, untuk kondisi saat itu manakala terjadi musibah, dari cerita yang kami dengar dari pengungsi sendiri ya, yang paling dekat, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa karena timbulnya dentuman suara dari Merapi itu sendiri yang kemudian disertai dengan guguran lava panas atau yang biasa disebut letus gembel. Itu sangat mengerikan buat mereka. Artinya tahun itu adalah tahun paling besar dibanding sebelum-sebelumnya kejadian tersebut. Sedang untuk kondisi-kondisi korban sendiri itu tergantung di mana mereka tinggal. Semakin mereka dekat dengan puncak Merapi atau semakin dekat dengan lereng Merapi, maka kondisi mereka akan semakin parah. Semakin jauh, kalaupun terjadi korban meninggal, maka kondisinya akan semakin lebih baik. Kondisi tubuh mereka, kondisi jasad mereka lebih utuh dibanding yang dekat dengan Merapinya musibah tersebut. Oleh karena itu kadang-kadang yang kita terima itu bermacam-macam, mulai dari yang masih utuh, yang hanya sekedar menghirup uap panas itu tadi, sampai yang maaf beliau korban tersebut hanya tinggal dalam kondisi semacam arang meneras. Jadi kondisi yang beberapa anggota tubuh sudah tidak bisa dikenali, apa bahkan mungkin anggota tubuh tersebut sudah tidak ada karena saking panasnya, kemungkinan besar anggota tubuh yang kecil-kecil itu hangus dan menjadi abu. Berarti itu udah benar-benar ya chaos banget ya Pak, kondisinya segala macam. Dan di saat itu pihak terkait yang menangani evakuasi korban itu ada apa aja sih Pak? Baik, yang terkait dengan bencana tersebut, itu yang langsung terjun itu biasanya dari SAR atau Badan Bencana Daerah atau mungkin sampai nasional, kemudian pihak TNI dan Polri, serta masyarakat yang bisa ikut dalam keikutsertaan dalam SAR, tim SAR. Itu mereka biasanya langsung terjun membantu masyarakat yang sedang dalam kondisi musibah tersebut. Dengan kondisi mereka harus terampil, artinya punya skill untuk itu, yang mungkin selama ini dididik di SAR maupun di tempat yang lain, di mana mereka dididik untuk menangani kebencanaan. Oke Pak, saya mau balik ke perihal tentang kengerian nih Pak. Tentunya di satu dekade belakangan ini nggak mungkin dong full tentang Merapi aja kan. Betul. Bapak juga pasti menangani korban-korban lainnya. Iya. Nah, jadi ada nggak sih Pak kondisi korban yang paling mengerikan yang sejauh ini yang pernah Bapak tangani? Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk kengerian selain bencana tersebut, mungkin sedikit ngeri itu karena belum terbiasa
Tetapi karena mungkin kami terbiasa, tetapi dalam kondisi terbiasa pun ada saat-saat extraordinary, artinya di luar tidak biasa. Beberapa kasus yang kita dapati yang paling tanda kutip mungkin istilahnya ngeri itu, ada jenazah yang mungkin sudah lebih dari 2 pekan. Jadi jenazah tersebut kondisi tubuh sudah mulai jelas-jelas sudah mengeluarkan belatung, maaf. Kemudian cairan tubuh sudah banyak keluar, hanya sudah posisi tidak bengkak, sudah mulai mengecil karena cairan sudah banyak keluar. Kondisi bagian kepala itu sudah tidak ada daging satupun. Ya Allah. Hanya tinggal sisa-sisa tengkorak dengan sisa-sisa rambut yang ada. Paling beberapa cuil kulit yang masih tersisa yang ada rambutnya gitu. Untuk mata bisa dikatakan 90 bahkan mungkin 100% bagian kepala itu sudah tidak ada daging yang menempel. Gitu. Itu kalau boleh tahu karena apa Kak? Itu apa kira-kira penyebab? Kondisi beliau atau penyebab beliau seperti itu karena beliau hidup sendiri. Beliau sudah usia sekitar 80 tahun. Beliau hidup sendiri dan dalam kondisi seperti itu mungkin beliau sakit, tetapi rata-rata orang tua kalau sakit itu tidak pernah cerita sama anaknya, apalagi kondisi anak. Akhirnya mungkin datanglah ajal menjemput, tidak ada yang tahu sampai keluarganya sendiri ketika datang baru mengetahui kalau orang tua mereka sudah meninggal, tetapi kondisinya sangat mengenaskan. Tetapi Pak, sejauh ini Bapak sudah menangani dari hanya di Yogyakarta saja, apa sudah pernah menangani korban-korban dari luar Jogja? Baik, kalau untuk korban artinya musibah ya, Betul. atau bencana itu rata-rata kami di Jogja. Adapun untuk kita merawat jenazah itu dari pihak Yayasan Bunga Selasih itu menginstruksikan batas maksimal adalah perjalanan 2 jam perjalanan dari Yogyakarta. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal di daerah Solo, Klaten, Magelang, atau mungkin Purworejo, pihak Selasih masih bisa mengampunya, masih bisa menanganinya, insya Allah. Oke, mungkin balik lagi, tadi kan ada beberapa jenazah yang memang kondisinya mohon maaf sudah tidak utuh lah ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, cara mengkafani jenazah itu sendiri atau memandikan jenazah itu sendiri itu seperti apa ya Pak? Kan karena dilihat dari kondisi korbannya yang udah nggak memungkinkan. Iya, betul gitu banget. Tata cara merawat jenazah dalam kondisi-kondisi tertentu itu diatur istilahnya secara fikih itu. Manakala kita dapat di jenazah utuh ya, tidak ada sedikit pun luka atau apa, artinya kita anggap sebagai jenazah yang sehat, utuh secara, maka kita merawat jenazahnya sebagaimana biasa, kita mandikan, kita kafani. Tetapi manakala ternyata jenazah tersebut karena korban bencana alam atau mungkin kecelakaan yang notabene mungkin jasad mereka tidak utuh, maka kita juga melihat apakah tidak utuhnya bisa memungkinkan untuk dimandikan atau tidak utuhnya itu tidak memungkinkan untuk dimandikan. Manakala jenazah tersebut tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka secara fikih yang kita lakukan adalah mentayamumkan. Jadi jenazah tersebut kita tayamumkan, kemudian baru kita bungkus dengan kafan, selesai begitu. Ya, itu berikut kengerian dari korban-korban yang ditangani oleh Bapak Andi. Iya, betul banget. Dan ya disitulah pertanyaan-pertanyaan perihal kengerian, dan jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Dan balik lagi pada peristiwa Merapi tahun 2010. Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Terus semakin dekat dengan lereng Merapi, maka kondisi mereka
akan semakin parah. Jadi jenazah tersebut kondisi tubuh sudah mulai jelas-jelas sudah mengeluarkan belatung, maaf, kemudian maka kita juga melihat apakah tidak utuhnya bisa memungkinkan untuk dimandikan. Selamat datang kembali di acara Sisi lain. Baik, pada kali ini ya, kita akan menilas balik nih Pak, tentang apa yang terjadi di Indonesia tahun 2020 hingga 2021 akhir, yaitu COVID. Tentunya kami penasaran Pak, yayasan di saat waktu COVID itu seperti apa sih Pak? Ketika terjadinya musibah di kita ya, mungkin hanya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, betul. berkaitan dengan COVID, ketua yayasan mengeluarkan maklumat di mana memerintahkan agar kami para korupsi termasuk rohaniawan itu untuk tidak menangani kasus COVID, di mana tidak menangani karena keterbatasan kita dengan peralatan yang ada, karena sangat infeksius, mudah sangat menular, maka kita tidak disarankan untuk itu. Adapun untuk masing-masing individu, ada beberapa dari kami itu yang karena tugas sosial di luar mengerjakannya dengan basic atau bantuan peralatan dari organisasi sosial, bisa BPBD atau mungkin saat itu yang mereka memiliki peralatan memungkinkan untuk itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk prosesnya sendiri itu seperti apa ketika Bapak menangani korban? Ya. Kita sebut saja korban ya Pak, karena waktu itu kejadian besar, peristiwa besar. Baik, untuk bunga selasi sendiri karena instruksi dari ketua yayasan kami untuk tidak menangani, maka totali kami tidak menangani untuk atas nama yayasan bunga selasi. Adapun individu dari korupti yayasan bunga selasi melakukannya ya, termasuk saya di dalamnya. Ada juga Pak Suparmi juga melakukan. Di mana saya basicnya sebagai relawan, maka saya bersandar di tim relawan kami, mendapatkan bantuan peralatan untuk mengadakan istilahnya rukti jenazah khusus COVID. Karena kondisi seperti ini, maka aturannya berubah, artinya fleksibel untuk dipergunakan, tidak lagi memandikan, tapi berubah fungsinya berubah tata caranya dari memandikan menjadi tayamum. Jadi itu sudah sah. Manakala kita memandikan jenazah tersebut, dikhawatirkan cairan-cairan yang ada pada jenazah, pada air memandikan itu kemana-mana. Maka rata-rata jenazah yang ada itu akan dibawa ke rumah sakit. Tetapi ketika yang kami tangani di luar itu, kami tangani dengan cara tayamum. Jadi tidak dimandikan, cuma sekedar tayamum, itu sudah sah. Daripada mengatakan demikian itu sah. Oleh karena itu, ketika kami tayamum, maka kondisi jenazah itu tidak dibuka pakai. Mungkin aku ada pertanyaan tambahan. Kalau boleh, mungkin Bunga Selasih itu, Yayasan Bunga Selasih itu lebih terkenalnya pemandian atau pengurus jenazah umat Muslim, betul Pak? Nah, apakah emang untuk umat Muslim doang atau semua agama? Baik, secara khusus memang kami menangani Muslim. Hanya saja memang ada beberapa permintaan kepada kami untuk menangani jenazah dengan kondisi yang kami beritahu kepada keluarga, terutama kami seperti ini, dan keluarga setuju. Artinya mereka menyetujui tindakan yang kami lakukan dengan tata cara yang mereka paham juga. Artinya apa?
tidak menyalahi tata cara yang mereka pahami. Kita sebagaimana biasa, kemudian pakaian rapi sesuai dengan permintaan keluarga, apa yang mau diberikan kepada keluarga untuk hari, mau jasa misalnya secara internasional atau mungkin secara daerah, mungkin kalau orang Jawa menggunakan besar, kemudian belangkon secara lengkap itu kami persilakan. Oke. Sebelumnya izin Pak untuk menanyai hal-hal yang bisa dibilang di luar akal pikiran kita ya Pak, tentang hal-hal baik. Jadi setelah sekian banyak pasien ataupun korban yang telah ditangani oleh yayasan, apakah ada kejadian-kejadian yang Selama seperti pengalaman itu? Bapak sejauh ini gitu Iya di Pak. bekerja di sini gitu. Pak. Ataupun secara personal ataupun personal orang yang Bapak kenal gitu. Karena ini kan identik pekerjaan yang Ekstrim lah. ekstrim ya, maksudnya Menyangkut dengan kematian. mungkin menurut orang awam itu ekstrim ya, tapi mungkin untuk bapaknya sendiri atau pekerja-pekerja di sini itu sudah biasa kan Pak ya. Jadi hal-hal yang mungkin istilahnya berbau negatif atau horor atau sesuatu yang menakutkan itu mungkin kami karena sudah terbiasa tapi tidak pernah pedulikan itu. Tapi ada saat-saat mungkin tidak menakutkan, hanya menjadi kelucuan buat kita. Artinya kita tidak takut, tapi malah menjadi kayak hiburan. Sebagai salah satu contoh mungkin ini pengetahuan kami waktu itu adalah beberapa rekan kami itu sudah beraktivitas, tetapi ada rekan kami yang lain itu berjalan di belakang di dekat pantry kami di belakang. Yang dia lihat adalah orang tersebut berjalan menuju kamar mandi. Setelahnya orang itu keluar, rekan kami itu keluar, melihat orang yang masuk kamar mandi itu posisinya sudah ada di depan kantor kami. Persisnya dia masuk, beliau masuk membawa ember karena habis mencuci abdullah. Terkejutlah rekan tersebut mengatakan, "Bapak dari mana?" Mengatakan, "Cuci ambulan." Kemudian orang tersebut lari ke belakang. Karena aksesnya itu yang paling memungkinkan melalui yang reguler biasa kita lalui, langsung ke belakang, saya tidak ada orang. Karena jalannya cuma satu-satunya itu menuju ke belakang, selain dari kantor. Kalau kantor nanti aksesnya nanti ketemunya di tengah. Nah, sedangkan dari kantor tidak mungkin. Jadi akses yang paling bisa adalah akses yang dari masuk ke dalam musola terus ke selatan dan kiri, itu akses yang bisa dilakukan. Dilakukan dari situ ternyata tidak ada orang. Nah kemudian ego aku merinding. Ego ini cuma ya jelas. Kalau kita bilangnya sedang usil. Itu pertama kali apa memang udah pertama kali? Itu pertama kali. Ya jadi berarti perkenalan. Perkenalan, walaupun sudah lama bertahun-tahun, tapi sebenarnya kita tidak ambil pusing. Jadi yang penting kita kondisikan bahwa kita tidak takut, karena itu akan mengganggu juga kita sudah yang merasa takut kemudian itu jadi kita anggap suatu hal yang wajar. Mungkin mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka seperti itu. Kiranya selain dari doppelganger itu ada lagi nggak Pak yang lain, yang minor mungkin kejadian? Mungkin kejadian-kejadian yang tidak seram ya, kejadian-kejadian berkenaan dengan orang-orang yang akan sakaratul maut ya. Berapa ada yang dengan mudah gitu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada yang ketika hayatnya ada yang pernah kami tangani sendiri itu bersama rekan-rekan itu. Tangan beliau itu menunjuk sebagaimana kalau orang sholat itu menunjuk dan ya tahiyat. Tapi kondisi jari yang lain ketika kita luruskan tidak bisa. Dia akan kembali seperti sedia kala. Dan Masya Allah. Jadi itu bukan dibuat-buat, karena kalau namanya orang dalam kondisi sakaratul maut itu biasanya kaku atau mulai
merasakan tidak nyaman, biasanya tangannya menggenggam. Nah kalau menggenggam kan tidak mungkin satu Satu lurus jari gitu ya. ya. Wah, itu benar-benar hal yang sangat apa ya? Kita bilang serem enggak, tapi itu sangat Emosional kalau saya. ya emosional sekali. Soalnya itu berkaitan dengan religi atau Ya, spiritual betul. dari orang itu. Wow. Baik Bapak, kita ada di penghujung acara atau di penghujung ya segmen dari kami. Namun ada beberapa hal, eksaknya 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ini lebih ke pertanyaan personal ya, yang mengenai Bapak sendiri dan profesi Bapak sekarang menjadi rohaniawan di Yayasan Bunga Selasi. Nah, setelah Bapak menjadi rohaniawan selama 1 dekade lebih, ada nggak sih Pak cara pandang Bapak yang berubah semenjak Bapak menjadi seorang Bapak yang sekarang? Mungkin kalau cara pandang secara eksplisit tidak ada yang berubah ya. Karena yang saya pahami adalah kita merawat jenazah, kita rawat sebaik mungkin, selayak mungkin, sebagaimana pengkondisian beliau mungkin ketika masih hidup kondisi sakit, yang mungkin tidak bisa beraktivitas seperti itu. Jadi kita tidak punya berpikiran lebih, artinya kemudian bertindak berlebihan. Tidak, kita istilahnya ikut arus saja, ikut arus, kemudian memahami bahwa kematian itu sebuah hal yang wajar. Kematian itu pasti akan mendatangi kita semua. Jadi kita merawat mereka sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya, terakhir dari yang terakhir. Iya. Ini benar-benar terakhir. Mungkin ada nggak pesan-pesan Audiens gitu. pemirsa di rumah tentang hal-hal yang mau disampaikan? Baik, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan adalah selayaknya semakin banyak kaum muslimin yang mengetahui tata cara perawatan jenazah berkaitan dengan keluarga sendiri terutama, karena semakin banyak orang yang lalai akan hal ini. Dan jangan takut bahwa jenazah atau orang yang mati itu tidak akan mengikuti yang hidup, tetapi yang hiduplah yang akan mengikuti yang mati. Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk keluarga kita maupun mempersiapkan diri kita untuk kematian kita sendiri. Takutlah kematian yang su'ul khotimah dan berharaplah kita kepada Allah untuk kematian yang husnul atau yang baik pada akhir kematian kita. Demikian. Oke. Terima kasih banyak ya Sama-sama. Bapak atas ketersediaan waktunya untuk hadir mengisi narasumber di acara kali ini. Jadi insight yang luar biasa yang telah diberikan Pak Andi dan serta kebijaksanaan yang telah diberikan olehnya. Maka dari itu kami dari acara Sisi Lain sangat amat berterima kasih kepada Bapak, dan saatnya kita Pamit undur diri. ya benar. So, kami dari Sisi Lain sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.